Halo ngulikers, balik lagi dengan Bapak-Bapak Ngulik. Jadi kali ini kita bahas tentang game development ya. Game development itu apa sih? Jadi game development itu ya bikin game gitu. Jadi biasa kita main game. Nah kali ini kita mau coba bahas gimana sih kalau kita mau bikin game gitu. Nah kenapa sih Bapak bisa bikin kayak gini ya? Tentu saja Bapak gak bikin konten-konten kayak gini karena tiba-tiba gitu ya, maksudnya ngasal gitu, enggak. Tapi Bapak juga sempat ngambil gitu kan, ngambil kursus dari yang sebelah kiri dari MIT ya, MIT. Jadi kalau misalkan ngulikers itu pengen belajar sesuatu gitu, sekarang itu udah gampang gitu. Jadi di internet itu udah ada, kayak misalkan ini di kiri ini MIT kerjasama dengan IDEX. Dia ada kayak ngadain kursus gitu, ini ikutin aja gitu kan. Terus kayak di sebelah kanan ini ada Michigan State University kerjasama dengan Coursera, yang ngulikers tinggal ikut aja gitu. Dan dulu juga Bapak ada pengalaman bikin startup studio game gitu. Jadi maksudnya buat ngulikers yang pengen bikin game, pengen tahu caranya gimana bikin game, ya mudah-mudahan sih bisa bantu juga gitu ya. Jadi harapan Bapak yang ngulikers selain selain main game gitu ya, jelas ya gitu kan, main game itu senang. Nah kalian tuh juga bisa bikin game sendiri. Nah ini Bapak ambil gambarnya dari vector stock. Ini istilahnya adalah word cloud ya, jadi awan kata-kata. Nah kalau misalkan ini ada orang gitu ya ditanya apa sih game itu gitu, mereka tuh rata-rata bilangnya ya konsol gitu ya. Ingatnya tuh kayak konsol, kayak PS gitu, kayak kalau sekarang Nintendo Switch gitu kan. Kemudian ada videonya, ada puzzle-nya, jenisnya ada online gitu kan. Ada pakai joystick gitu kan. Ada arcade gitu kan. Main sama temen gitu, ada controllernya gitu. Nah, ternyata dari kursus yang Bapak ambil gitu kan, game itu sebenarnya nggak berhubungan dengan teknologi gitu. Kalau kita lihat sebelumnya ini kan udah teknologi banget gitu ya, udah ada video game gitu kan, ada internet, ada segala gitu. Tapi sebenarnya game itu dari zaman dulu udah ada gitu. Contoh ini Bapak masih ngalamin ya, waktu masih kecil gitu ya, main kelereng sama temen. Nah ini adalah contoh dari game. Jadi game itu apa sih gitu? Kalau misalkan kita nyontek ke Oxford ya, kata Oxford itu a form of play or sport, especially a competitive one, play according to rule and decided by skill, strength or luck. Jadi apa sebenarnya gitu kan? Kalau misalkan kita bahasa Indonesiain gitu ya, secara kasar, jadi game itu sebenarnya adalah seperangkat aturan yang membuat suatu permain menyenangkan gitu. Menyenangkannya gimana gitu? Kita bisa bayangin kalau misalkan kita main kelereng, nggak ada aturannya, ya bingung kan mau mainnya kayak gimana. Cuman misalkan kita main kelereng, terus kita adain peraturan, ini kita gambar nih misalkan, yaudah aturannya gini aja, digambar ini lingkaran di sekitar kelereng itu kan digambar. Nah kalau misalkan ada yang melempar kelereng gitu ya ke sini, terus ada kelereng yang keluar, itu jadi milik dia. Nah itu udah seperangkat aturan ya. Jadi kalau misalkan nggak ada aturan, ya itu bukan game gitu, hanyalah suatu permainan biasa gitu. Contoh berikutnya apa sih? Contoh berikutnya adalah game catur. Kita tahu sendiri catur itu kan ada perangkat, ada aturannya ya maksudnya. Jadi kayak kalau raja tuh cuman boleh gerak satu gitu. Terus kalau prajurit ya yang di depan gitu ya, atau bidak itu cuman bisa gerak satu, cuman bisa gerak ke depan. Kalau raja bisa gerak ke semua arah, tapi cuman satu, misalkan gitu. Nah, terus lebih jadul lagi apa? Lebih jadul lagi ini ada namanya Astragalus Bone gitu. Jadi ini Bapak ambil dari suatu jurnal ya. Bapak lupa lagi jurnalnya apa tentang game. Jadi dia bilang gini. Jadi di sini dikatakan bahwa si tulang-tulang ini
menunjukkan tanda keausan atau pemakaian katanya gitu, dan digunakan untuk bermain gitu. Jadi dari permainan dari tulang-tulang ini. Jadi udah jadul banget game itu ya, nggak cuman nggak cuman sekarang aja gitu. Nah terus ini adalah mitos dan fakta kalau bikin game. Jadi mitos ini yang paling banyak dan kadang-kadang bikin Bapak agak kesel, terus terang gitu kenapa. Jadi banyak yang bilang bikin game itu seneng loh, kayak main game gitu. Nah padahal fakta di lapangan gitu, yang Bapak rasain sendiri, 70% tuh kayak kerja gitu. Kayak kita kerja aja, kayak kita bikin program misalkan buat orang lain. Nah cuman kalau bikin game yang Bapak rasa sendiri ada 30% fun gitu. Kerjanya kayak apa sih? Ya nanti Bapak jelasin lagi ya di slide berikutnya. Nah, funnya itu game kita bisa dimainin orang gitu. Nah, terus kita kadang-kadang dapat feedback nih, terus kita dapat feedback positif gitu. Jadi ada perasaan bahwa orang lain yang nggak kita kenal, yang misalkan kita baru kenal, nggak kenal banget lah gitu ya, tiba-tiba datang ke kita, terus bilang, gue mainin game lu bagus, gue suka. Nah itu udah kayak kayak suatu penghargaan tersendiri lah gitu buat para pembuat game. Nah kemudian mitos kedua nih, bikin game itu gampang atau sama kayak bikin program pada umumnya. Nah enggak, faktanya bikin game itu justru menggabungkan tiga skill, mungkin ya, 3 skill, yaitu pemrograman, art, sama suara. Nanti Bapak jelasin lagi. Mitos ketiga, nah ini nih, kalau lo mau bikin game berarti harus kuliah pemrograman atau jenis matematika atau apa, anak IPA gitu kan. Enggak juga, gue sendiri gitu kan, yang anak IPS ya gue belajar programming sendiri gitu, belajar bahasa pemrograman sendiri gitu, belajar memprogram game bisa kok. Yang penting ini faktanya ya, mau belajar dan terus ditekuni ya, sama attitude-nya gitu, attitude-nya juga. Kemudian yang keempat nih, best tool create best game. Contohnya gimana sih? Kayak misalkan kita tahu PUBG menggunakan mesin Unreal Engine. Oh ya udah, kalau misalkan kita kita pakai Unreal Engine berarti kita bisa bikin game PUBG dong. Ya tentunya nggak segampang itu Fergus lo gitu kan. Jadi sama kayak ngegambar, main musik, kita belajar toolsnya bener gitu ya, cuman tetap harus ada proses belajar gitu yang nggak sebentar gitu. Jadi ya sama aja kayak ngegambar, main musik, itu kita berproses. Terus yang paling penting ini ya, faktanya man and woman it behind the gun that matters. Jadi kalau misalkan ya contohnya sih, kalau misalkan ngegambar ya, Bapak nih gitu kan dikasih pen tablet sama orang yang biasa ngekomis gitu ya, ngasih komisian, dikasih pen tablet, disuruh ngegambar karakter original misalkan, ya beda gitu. Bapak ngegambar nanti stickman gitu, sedangkan orang yang udah profesional pasti gambarannya bagus banget. Nah mungkin seperti itu. Nah ini dilema nih gitu kan, mulainya dari mana? Ini pertanyaan ini bisa dijawab dengan menggunakan filosofi what is in my pocket. Apa sih what is in my pocket itu gitu. Nah ini Bapak ambil ini dari cerita Goblin Slayer ya. Ini anime juga tentang orang yang memberantas goblin ya. Kemudian dari Lord of the Ring juga gitu. Ini ada ceritanya gitu, what is in my pocket, waktu si Bilbo ya ditanya sama ini lupa namanya siapa, sama si ini nih. Gollum sama si Gollum. Nah, jadi gini, kita kan tiap orang tuh beda-beda ya. Latar belakang kita beda-beda. Terus yang kita bisa tuh beda-beda gitu. Nah, jadi yang paling penting ini tergantung dari resource tuh, sumber daya yang kamu miliki ya. Misalkan punya pengalaman programming nggak gitu, punya kenalan atau network nggak, punya uang nggak, punya waktu nggak gitu. Karena sebenarnya tidak ada sumber daya yang unlimited atau tidak terbatas gitu. Bahkan orang kaya pun mereka punya
ya kita sebut kaya misalkan punya banyak uang lah gitu ya, mereka tuh punya limitasi juga gitu, nggak ada yang semuanya bisa dimiliki lah gitu. Nah, jadi di sini Bapak balikin lagi ke ngulikers sekalian, kira-kira punya resource yang mana gitu. Intinya gunakan resource apapun yang kamu punya untuk berusaha meraih impian. Jadi misalkan kalau kalian bisa programming tapi nggak bisa ngegambar kayak tadi kan, cobalah cari orang teman-teman yang bisa belajar ngegambar. Ayo coba bikin game yuk bareng-bareng gitu. Atau misalkan kebalik ya, bisa ngegambarnya bisa nih, gue bisa ngegambar nih, tapi gimana ya cara memprogram game engine-nya? Mungkin bisa belajar sendiri atau mencari teman gitu, atau orang yang bisa diajak kerja bareng gitu, mungkin gitu. Dan yang paling penting ini nih, mulai dari sekarang gitu ya, karena pembelajaran ini, apapun pembelajarannya itu sifatnya maraton. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan kita pengen bikin game, itu nggak mungkin kita sehari ya 24 jam misalkan terus-terusan bikin game gitu, nggak bisa gitu. Tapi kita bikin sedikit-sedikit itu. Jadi belajar dulu misalkan programming juga kan nanti dibagi lagi. Misalkan belajar eventnya, jadi bikin event apa nih gitu kan, misalkan ada, kalau misalkan ketemu musuh darahnya berkurang, nah itu kan satu apa ya, anggap aja satu unit programming ya. Jadi itu ada satu kode khusus untuk itu gitu kan, untuk mengurangi health kalau ketemu musuh. Nah itu hari berikutnya mungkin nanti pergerakannya gitu kan, hari berikutnya mungkin nanti interaksinya atau mulai masukin ceritanya gitu kan. Intinya sih ya dia sifatnya maraton gitu, jadi butuh terus menerus sih. Makanya di sini Bapak bilang ya udah minimal ngulikers kerjain aja 30 menit setiap hari gitu. Kalau misalkan mau cheating day ya 1 hari aja, kecuali kalau misalkan urusan perut atau kerjaan atau sekolah atau kuliah ya nggak apa-apa lah gitu kan, namanya kan kita belajar di sini. Kemudian pelajaran berikutnya adalah fail faster. Nah ini fail faster ini sebenarnya bagian dari Lean Startup. Jadi kalau misalkan ngulikers tahu startup, nah dia sistemnya Lean gitu, yang pernah Bapak jelasin juga di konten-konten ngobrol santai sebelumnya. Jadi kalau startup itu dia nggak akan nunggu sampai selesai, tapi maksudnya selesai produknya ya, sampai selesai produk, tapi dia akan berusaha update gitu, minta update. Jadi contohnya kita bikin game kayak Mario lah gitu ya. Nah game itu nanti misalkan 1 babak dulu, nah kita nanti lempar dulu ke pemain, kira-kira apa ya yang harus diperbaiki berikutnya ya gitu. Nah nanti ada masukan-masukan dari para pemain, nah itu yang akan memperbaiki game kita. Jadi kalau misalkan mau dijabarkan, jadi fail faster ini berarti lakukan uji coba produk yang dibuat gitu, dengan harapan bisa cepat dibuang. Nah kenapa dibuang? Untuk menghindari sunk cost. Ini bahasa apa lagi nih Pak? Jadi sunk cost itu adalah biaya yang dikeluarkan misalkan bikin art yang bagus tapi ternyata nggak nyambung dengan tema game. Ya itu udah jadi, ya gitu kita udah keluar duit gitu, bukan cuma duit aja sih, kadang waktu gitu kan udah keluar, tapi ternyata gamenya nggak sesuai. Misalkan pas diuji coba sama yang main, kok gamenya gini sih, gua kurang suka gitu. Berarti kan harus dengan cepat diubah ya. Nah itu adalah sunk cost. Kemudian fail faster juga bukan membuat produk asal-asalan gitu. Jadi kita udah tahu kita pengen bikin produk, misalkan game RPG. Nah kita bikin produknya nggak asal-asalan, kita memang bikin ke arah game-game RPG, misalkan ada ceritanya, terus pergerakannya misalkan RPG klasik yang turn based, ya udah pakainya turn based gitu. Nah apa yang harus dilakukan kalau terjadi kegagalan atau kesalahan gitu kan, fail faster, kita harus cepat pivot. Jadi pivot ini istilahnya adalah berpindah ya dari satu kegiatan lain, atau
Kalau misalkan di contoh ini misalkan artnya kurang pas, ya dirubah artnya, desain gamenya kurang pas. Misalkan, oh ini kayaknya gamenya bagusnya hack and slash deh, bukan turn based. Nah itu diubah, atau suaranya kurang pas gitu. Nah itu langsung dirubah. Nah untuk menghindari hal tadi, nah kalau di kursus yang Bapak ikutin yang di MIT, diajarin ini bikin paper prototyping. Kenapa harus bikin ini ya? Tujuannya balik lagi ke yang tadi ya, untuk nggak terjebak pada sunk cost dan bisa fail faster gitu. Yang kadang-kadang kan kita kadang-kadang sayang ya, kita udah bikin artnya udah bagus, ternyata gamenya nggak jadi gitu kan, atau kurang banyak yang suka, atau orang-orang tuh pada nggak suka gitu. Nah ini bikinnya kayak gini dulu. Jadi intinya kita kalau misalkan paper prototype tuh paling cuman 30 menit kita bikin, terus kalau kita kayaknya kurang menarik tuh bisa langsung dibuang. Coba bayangin kalau misalkan Ngulikers udah bikin game misalkan 2 bulan ternyata nggak sesuai, itu kan agak sayang gitu, buangnya udah keluar waktu 2 bulan. Jadi nah ini paper prototyping ini balik lagi tadi ya, biar kita tuh nggak ngerasa udah buang-buang waktu. Misalkan tadi bikin game 3 bulan, udah gitu pas kita uji coba orang-orang pada nggak suka, pada pada komentar ini game apaan sih, nggak rame gitu kan, kita tetap sayang gitu kan, gue udah bikin ini 3 bulan loh gitu kan, itu kan ada rasa kepengen dibuang gitu. Nah makanya di MIT dijelasin bahwa kita tuh harus bikin paper prototype dulu gitu. Jadi dan kalau nggak salah waktunya tuh dibatasin 30 menit. Jadi kita bikin prototype game kayak gini 30 menit kita bikin gitu kan. Pergerakannya kayak gimana, kalau ketemu musuh misalkan kayak gimana ini kan. Contohnya ada ada stick gitu kan. Nah, ini kira-kira akan seperti ini. Nah, kita liatin dulu ke orang-orang ini kira-kira rame nggak gitu. Oh, rame nih gitu. Baru dibikin ke programmingnya. Nah, kalau yang dilakukan ini apa aja sih? Misalkan desain gamenya secara umum menarik. Jadi gini maksudnya, desain ini kan ada desain game, ada rule, ada fun gitu. Itu tuh harus kita lihat gitu. Oh ini Bapak ke copy ya kanan kiri. Jadi maksudnya gini, jadi desain, rule sama fun atau tidaknya game itu kita sebenarnya bisa nyontek, dan malah Bapak dorong Ngulikers untuk nyontek. Lah Pak, nanti kena copyright gini. Enggak, yang dicontek itu bukan karakternya tapi gameplaynya. Misalkan kalau Ngulikers suka game hack and slash, di-copy lah dari game hack and slash yang udah ada. Misal contoh gue pengen bikin game 3D gitu kan, ya udah ada Genshin kan, dicontek aja Genshin, tapi karakternya jangan dicontek juga. Kalau karakternya dicontek, lagunya dicontek, artnya dicontek, ya iya itu nanti kena copyright gitu. Tapi misalkan kalian mencontek gameplaynya aja, itu nggak apa-apa. Tapi nanti gimana dong kalau ada drama gini gitu? Ya menurut Bapak sih nggak usah terlalu dipikirin ya, karena sebenarnya gini loh, nggak ada orang yang bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi game-game kayak Genshin itu pasti udah ada game sebelumnya, kayak dia kan dibilangin kan nyontek Zelda gitu kan. Ya dalam 1-2 hal sih dia pasti akan mengcopy mekanik-mekanik atau istilahnya tuh pergerakan-pergerakan yang ada di game lain gitu. Itu mah udah udah umum lah, udah lumrah. Makanya kan ada istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kan kadang-kadang ada orang yang bukan idealis juga ya, yang ini itu mah ini copy ya. Sebenarnya kalau misalkan udah nyemplung ke dunia game development, mau nggak mau kita tuh harus ngelihat gitu. Toh kalau misalkan gini nih, kalau ekstrim ya, kita bikin game yang baru sama sekali gitu ya, yang mekaniknya baru lah, belum pernah ada, orang tuh aneh gitu, pasti aneh gitu. Kenapa gitu? Ini game apaan gitu? RPG bukan, FPS bukan, racing bukan gitu kan? Malah bingung gitu kan? Kasihan yang mainnya gitu. Jadi it's alright gitu ya. Copy aja gitu. Cuman maksudnya copy-nya ya tadi di copy dulu, amati gitu kan, tiru, modifikasi. M-nya jangan kelupaan gitu. Modifikasinya jangan lupa. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi Bapak bilang, ini adalah elemen dari kalau misalkan Ngulikers pengen bikin game. Jadi bukan sekedar
Bukan sekedar ini kan ada alatnya ya. Kalau misalkan kalian lihat itu ada Unreal Engine, ini yang dipakai kalau misalkan bikin game PUBG. Kalau misalkan lihat PUBG, game engine-nya Unreal. Kalau misalkan lihat Genshin, game engine-nya Unity gitu. Game engine ini dia hanya sekedar kayak kanvas gitu. Kanvas yang menyatukan antara art gitu, desain dengan suara. Bisa kalian bayangin kalau misalkan nggak ada gitu ya, maksudnya ada desain, ada suara, nggak ada artnya. Mau lihat apa gitu kan. Nah, balik lagi ke tadi, coba bayangin ada game yang ada suara, tapi nggak ada desainnya, nggak ada gambarnya. Mau ngeklik apa gitu kan. Apa yang mau diklik, apa yang mau dilihat gitu kan, bingung gitu. Atau kebaliknya, ada artnya, ada 2D, ada 3D, ada suaranya, yaitu jadi film gitu kan, kita nggak bisa main gitu, nggak bisa dimainin, nggak ada rule, nggak ada mekanik. Atau kebalik, ada artnya, ada desainnya, nggak ada suara gitu kan. Ini game zaman kapan gitu kan, jadi kayak film bisu zaman dulu gitu, nggak bisa juga. Jadi semua elemen ini harus ada di dalam game gitu. Jadi kalau misalkan Ngulikers pengen bikin game, terus kira-kira, aduh, gua nggak bisa bikin artnya nih, 2D, 3D-nya gua nggak bisa. Nah, cari temennya gitu. Jadi lagu pun kayak gitu ya. Jadi musisi-musisi itu pasti terinfluence ya, bahasa ininya apa? Bahasa Indonesia. Jadi terpengaruh oleh musisi-musisi lain gitu. Jadi lagu pun pasti akan ada feeling, ini kok lagunya kayak sama kayak lagu zaman dulu gitu ya. Cuman ya dia nggak akan copyright karena tetap dia memasukkan tadi kan modifikasi. Jadi taste atau rasanya dia sendiri itu dia masukin ke lagunya gitu. Jadi nggak akan apa-apa. Sama game juga. Kalian juga pasti punya rasa kan, gue pengen gamenya kayak gini nih. Soalnya game yang gue mainin kurang ini gitu misalkan. Rasa kalian tuh pasti masuk ke game itu gitu. Jadi pasti nggak akan nggak akan kena copyright kecuali emang niatnya udah jelek, ya itu mah ya beda lagi lah. Oke, lanjut. Nah ini balik lagi ke yang tadi ya, di game engine. Nah game engine ini yang jadi kanvas tadi yang menggerakkan semua art, design, sound itu masuk semua ke game engine. Nah masalahnya kalau kalian mau ngendaliin game engine ini harus belajar yang namanya programming gitu kan. Wah, programming itu ribet gimana jelimet enggak gitu. Pada dasarnya gitu kan. Pada dasarnya ini yang Bapak tulis nih, temin ya. Komputer itu bodoh loh gitu kan. Kamulah yang bikin komputer itu pintar. Nah, jadi kalau kita masukin art doang, nyemplungin nih ke game engine, nyemplungin desainnya, nyemplungin soundnya, nggak diapa-apain ya nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Nah, yang menjadikan art gitu kan, art, design dan sound itu saling saling berkolaborasi ya, menjadikan game yang bagus gitu ya. Anggaplah kita pas main game Genshin ya, awal-awal gitu kan, wah suaranya musiknya bagus, suaranya bagus, artnya bagus, playable lah gitu kan. Nah ini adalah game engine gitu, dan ini harus ada pemrograman gitu kan. Nah kalau misalkan programming itu juga nggak semuanya harus coding gitu, tapi ada namanya visual programming gitu. Visual programming itu ini yang Bapak tulis ya, menggunakan visual atau gambar alias menggunakan kode. Nah, tapi prinsipnya sama gitu. Jadi hanya lebih disederhanakan. Jadi gini misalkan, kenapa Bapak bisa bilang gitu ya komputer itu bodoh? Kalau manusia kan mau makan apel nih, ya udah ambil aja apel di atas meja gitu ya. Kalau nggak punya apelnya beli, ya udah makan aja gitu kan. Nah kayak kita mau makan apel gitu, kalau misalkan manusia ya udah ambil aja apel di atas meja kita makan gitu, nggak masalah gitu. Kalau komputer ribet, komputer tuh kita harus ngasih tahu, tangan maju 5 cm gitu kan, terus jari genggam gitu kan. Nah nanti kalau udah kerasa genggam, angkat 10 cm gitu. Bego komputer tuh gitu kan, harus kita suruh-suruh tuh baru bisa. Makanya jangan Ngulikers tuh sebagai manusia tuh dikasih kepintaran yang sebenarnya berada di atas komputer. Walaupun sekarang katanya zaman AI Artificial Intelligence. Nanti kalian yang bikin komputer itu pintar gitu. Oke, lanjut lagi. Nah ini
Jadi ada satu pepatah ya, nggak tahu ini, Bapak lupa lagi ngambil dari mana, pokoknya ada di Google, bagus, copy paste aja gitu kan, tempel sini gitu. Jadi apa namanya? Ya kalau dibiarin nggak ada orangnya ya apa namanya, pensil sama komputer ya bego-bego aja gitu, nggak akan ngapa-ngapain, pensil nggak akan ngapa-ngapain, komputer nggak akan ngapa-ngapain gitu. Cuman yang bikin mereka pintar itu malah equalidam atau gitu. Iya, jadi yang bikin pintar itu ya orang di belakangnya gitu. Nah kalau misalkan kalian pikir orang di belakangnya itu programmer itu kayak di film-film gitu kan, ngetiknya cepet, wah itu bohong banget. Yang Bapak rasain waktu jadi programmer begini, jadi lagi makan ngelamun gitu kan, ngelamuninnya apa kodenya, aduh ini kenapa kodenya nggak jalan, terus kadang-kadang malah tiba-tiba jalan kodenya, aneh gitu kan, lah kenapa kodenya jalan yang tadi nggak jalan gitu kan. Terus misalkan pengen bikin fitur baru, misalkan mau ada teksnya, cara bikin teksnya gimana gitu ya, jadi ini kebanyakan mikirnya gitu sebenarnya. Nah kemudian kenapa visual programming, nah mereka bisa bayangin kalau misalkan langsung terjun jeblos pengen bikin PUBG misalkan kan, pengen pakai game game engine-nya PUBG, Unreal Engine. Ya ini jeblos ke bahasa C++ gitu kan, Unreal Engine PUBG gitu kan. Ini kayak gini nih bentukannya. Nah, terus kalau ya udah ini aja pengen bikin kayak Genshin pakai Unity C#. Waduh, selamat. Jemplung lagi gitu kan. Bingung nih apa nih gitu kan. Using system collection generic, using Unity engine gitu kan, bingung. Public class gitu kan, hello world, apa sih gitu kan. Sebenarnya intinya sih balik lagi ke sini ya. Ini nih. Nah, ini gitu kan. Gimana cara memerintahkan komputer sebenarnya programming itu seperti ini, tangan maju 5 cm ke dalam bahasa gitu. Biar nggak perlu ngetik-ngetik panjang. Bikinlah ini namanya sintaks gitu kan, ini tuh si apa namanya bahasa-bahasa ini. Jadi ini kayak misalkan kalau Bapak terjemahin ya, misalkan yang sebelah kiri dulu nih si C++ kan, include my project tree.h. Jadi ini kalau diterimain masukin dong ini kode yang udah dibikin orang, biar gua nggak perlu bingung-bingung lagi nulis lagi kode baru ke dalam kode ini gitu. Sama ini juga include frog.h. Jadi masukkan header frog ini ke dalam kode saya gitu kan. Nah kemudian dia mendefinisikan dulu misalkan word. Jadi ada juga namanya konsep object oriented OOP, nggak lupa P-nya. Jadi pemrograman berorientasi objek ya, pemrograman berorientasi objek oriented programming ya, benar, OOP. Jadi satu programming ini gitu kan, sebisa mungkin gimana sih biar bisa dipakai lagi berikutnya. Makanya ini ada kayak gini kan gitu. Cuman intinya sama tetap. Jadi ini masukkan my project tree.h gitu ke dalam kode kita biar bisa kita pakai lagi, biar kita nggak perlu ngetik-ngetik panjang-panjang lagi. Ini juga sama, using system collection, menggunakan si system collection ini di dalam kode kita. Ngapain sih ini harus kayak gini gitu kan. Nah ini namanya sintaks. Kalau misalkan ini salah satu gitu kan, jadi ini tuh udah ada pakemnya gitu, udah ada dasarnya pemrograman. Kalau ini ada yang hilang satu, ini error gitu ke bawahnya semua gitu. Makanya gitu kalau misalkan ngulikers pengen coba ya udah pakai aja bahasa yang kayak gini gitu kan, bahasa visual. Ini biasa dipakai Scratch gitu ya, Scratch gitu. Nah kelebihan dari Scratch ini bisa digunakan langsung pada browser. Jadi ngulikers bisa langsung buka Scratch, bisa login, coba sendiri. Nah ini contohnya ya. Ini sama kayak gini, sama kayak tulisan gini. Cuman kalau di visual programming dia lebih sederhana. Jadi kayak ada event, kalau misalkan gambar benderanya diklik dia apa gitu, misalkan ini ada control, ada motionnya, misalkan kita pengen si kucingnya bergerak maju 10 tadi kan, kayak yang tadi yang mau makan ini kan, maju 10 gitu. Nah nanti motion move 10 step gitu, nah kayak gitu. Nah terus bisa looks juga, ada variabel juga, masukin variabel gitu. Nanti bisa dicoba sendiri di scratch.mit.edu. Ini diajarin juga ya waktu Bapak ikut kursus yang MIT itu gitu. Diajarinnya pakai Scratch. Nah, ini contohnya gini.
Kalau misalkan kita mau bikin perintah, dia ngomong hui hui wu gitu kan, si kucingnya ngomong hui hui wu, tinggal ya ini aja, tinggal diklik ini, di sebelah kiri ini kan ada di workspace ya. Di workspace itu ada perintah-perintahnya apa aja, kita tinggal ambil ke tengah, terus misalkan musei hui hui wu selama berapa 3 detik, nanti dia akan otomatis menghasilkan ini. Nah, jadi kalau misalkan setelah lihat stream ini terus kalian pengen coba seberapa susah sih bikin game, kayaknya gampang gitu ya, coba aja buka di Scratch dan FIT.edu. Terus di sini juga kalian bisa masukin gambar, bukan gambar ini aja ya, misalkan kalian mau masukin gambar VTuber kalian kayak atau apa gitu kan, buat dicoba aja, kalian bisa masukin suara juga. Cuman hati-hati kalau dipublish, pastiin nggak ada gambar atau suara atau istilah kerennya aset ya, yang melanggar copyright atau hak cipta gitu. Oke, mungkin seperti itu dulu konten kali ini. Terima kasih, bye bye and keep ngulikas.